Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Widiasari dengan NPM 2431111 dari Prodi Sistem Informasi 24A. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang akses dan direktori. Saya akan menjelaskan tentang metode akses. Berkas menyimpan informasi yang harus diakses dalam memori saat digunakan. Karena informasi dalam berkas dapat diakses melalui berbagai metode, pemilihan metode akses yang tepat menjadi hal yang sangat penting dalam desain sistem agar sesuai dengan kebutuhan aplikasi dan meningkatkan efisiensi kinerja. Akses berurutan. Metode akses berurutan adalah metode akses paling sederhana dan paling umum digunakan, di mana data diproses secara urut dari awal hingga akhir. Operasi baca dan ditulis dilakukan secara berurutan dengan penunjukan file berpindah otomatis setelah setiap operasi. Metode ini efisien digunakan untuk aplikasi seperti editor dan compiler, serta dapat diterapkan pada perangkat dengan akses berurutan maupun akses acak. Akses langsung. Metode akses langsung memungkinkan file diakses secara acak berdasarkan nomor blok tanpa mengikuti urutan tertentu. Setiap blok dapat dibaca atau ditulis langsung, sehingga sangat efisien untuk data berukuran besar seperti database atau sistem reservasi. Pengguna nomor blok relatif memudahkan pengelolaan file oleh sistem operasi dan mencegah akses ilegal. Metode ini mendukung pengambilan data cepat berdasarkan posisi, berbeda dengan akses berurutan yang harus melalui setiap catatan satu persatu. Metode akses lain. Metode akses lain dapat dibangun di atas metode akses langsung. Metode ini umumnya melibatkan pembuatan indeks atau berkas. Metode akses berbasis indeks dibangun di atas akses langsung dengan menggunakan struktur indeks untuk mempercepat pencarian data. Indeks menyimpan petunjuk ke blok-blok file, sehingga sistem dapat langsung mengakses catatan yang diinginkan tanpa membaca seluruh file. Dengan mekanisme ini, pencarian menjadi lebih efisien, terutama pada file berukuran besar, karena hanya membuat sedikit operasi input atau output untuk menemukan data berdasarkan kunci tertentu. Struktur direktori. Direktori dianggap sebagai tabel simbol yang menerjemahkan nama file menjadi blok kontrol. File struktur direktori juga harus dirancang secara logis agar dapat mendukung berbagai operasi penting, seperti mencari, membuat, menghapus, mengganti nama, dan menampilkan file. Selain struktur, direktori juga harus memungkinkan navigasi seluruh sistem berkas dan mendukung proses pencadangan dan untuk menjaga keadaan dan efisiensi sistem file. Dengan demikian, pemilihan skema struktur direktori sangat menentukan kemudahan pengelolaan dan akses file dalam sistem operasi. Struktur direktori. Direktori tunggal. Struktur direktori tingkat adalah bentuk paling sederhana sistem direktori di mana file disimpan dalam satu direktori yang sama. Model ini mudah dikelola dan dipahami, namun memiliki keterbatasan karena semua file harus memiliki nama unik dan menyebabkan kesulitan dalam pengoperasian file ketika jumlah file atau pengguna meningkat. Struktur direktori yang selanjutnya adalah direktori berlapis dua. Struktur direktori dua tingkat dibuat untuk mengakses konflik penanaman file antara pengguna dengan memberikan direktori terpisah untuk setiap pengguna. Setiap pengguna memiliki direktori file pengguna OVD yang terhubung direktori utama. Dengan cara ini, file dengan nama yang sama dapat pada pengguna yang berbeda tanpa konflik. Namun, struktur ini membatasi kerja sama antar pengguna, membutuhkan penentuan jalur path lengkap berisi nama pengguna dan nama file untuk mengakses file secara unik di direktori lain. Selanjutnya ada direktori yang diatur ulang. Struktur direktori ini berbentuk pohon, memungkinkan pengguna membuat subsidi secara bebas untuk mengatur file sesuai kebutuhan, serta mendukung pengguna jalur absolut dan relatif. Nah, di struktur ini dapat dilakukan dengan menghapus seluruh isi secara restriktif atau hanya jika direktori kosong, tergantung kebijakan sistem operasi. Selanjutnya, direktori graph ASCII. Struktur direktori graph ASCII digunakan untuk memungkinkan berbagai berkas dan subsidi direktori secara efisien antar pengguna tanpa melakukan duplikasi fisik. Berbagai berkas memastikan bahwa hanya ada satu berkas asli, sehingga setiap perubahan langsung terlihat seluruh
pengguna yang mengaksesnya. Implementasi berbagai bisa dilakukan melalui tautan atau link atau referensi langsung seperti pada sistem unik yang menggunakan hitung referensi untuk mengelola menghapus berkas agar tidak terjadi tautan menggantung. Meskipun lebih fleksibel dibanding struktur pohon, grafik memerlukan pengelolaan yang hati-hati terhadap masalah penghapusan, konsistensi data, penjagaan siklus, sehingga beberapa sistem membuat batasi atau tidak mengizinkan berbagai direktori secara langsung. Selanjutnya, direktori graf umum. Dalam penggunaan struktur graf acyclic adalah memastikan tidak adanya siklus. Keuntungan untuk graf acyclic adalah relatif sederhananya algoritma untuk menelusuri graf dan menentukan kapan tidak ada lagi referensi ke suatu berkas. Nah, untuk direktori graf umum ini, untuk mencegah hal sistem harus memastikan bahwa setiap tautan baru tidak dapat diterapkan, tapi algoritma pendeteksi siklus sangat mahal secara komplikasi. Oleh karena itu, struktur graf acyclic lebih disukai karena lebih aman dan efisiensi. Selain sistem mampu mencegah terbukanya siklus saat tautan ditambahkan jika ada yang ingin verse. Nah, perlindungan untuk menjaga informasi dalam sistem komputer tetap aman diperlukan dua aspek utama, yaitu keandalan dan perlindungan. Keandalan dicapai melalui mekanisme pencadangan atau duplikasi berkas itu guna mencegah kehilangan data akibat kerusakan fisik, kegagalan perangkat keras, atau kesalahan manusia. Sementara itu, perlindungan bertujuan membatasi akses yang tidak sah dengan menerapkan autentikasi ekspresi pengamanan jaringan. Kombinasi kedua aspek ini penting untuk memastikan data tetap utuh, aman, serta hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Perlindungan jenis akses. Perlindungan berkas diperlukan karena adanya kemampuan akses terhadap berkas. Sistem harus menyediakan mekanisme akses terkendali untuk mencegah penyalahgunaan. Perlindungan tidak dilakukan dengan melarang akses penuhnya atau memberikan akses bebas, menulis, memodifikasi, menambah, menghapus, mencantumkan, dan mengubah atribut berkas. Kontrol akses. Pendekatan pelindungan berkas yang paling umum adalah mengontrol akses berdasarkan identitas pengguna. Setiap berkas atau direktori dikaitkan dengan data kontrol akses atau disebut dengan ACL yang menentukan siapa saja yang boleh mengakses serta jenis akses yang diizinkan apa saja. Skema ini memberikan fleksibilitas tinggi namun dapat menjadi kompleks jika jumlah pengguna banyak. Sistem modern menggabungkan skema sederhana ini dengan ACL untuk memberikan kontrol yang lebih detail. Dengan pendekatan itu, perlindungan berkas dapat diatur sesuai kebutuhan masing-masing pengguna maupun kelompok secara efisien. Sistem unik menerapkan mekanisme perlindungan berkas dan direktori dengan struktur izin berbasis pemilik, yaitu disebut dengan owner, group, dan penggunaan lain. Unik menyediakan ACL Access Control List untuk memberikan hak akses khusus pada pengguna tertentu selain pemilik dan grup utama tanpa mengubah struktur grup. Fitur ini memberikan fleksibilitas lebih dalam mengatur keamanan berkas. Sistem juga mengatur prioritas bahwa izin dari ACL memiliki kekuatan lebih tinggi dibanding izin standar karena sifatnya lebih spesifik. Pendekatan perlindungan lainnya yaitu perlindungan berkas tidak hanya membutuhkan pembatasan akses pada berkas individual, tapi juga pada struktur direktori secara keseluruhan. Pendekatan menggunakan kata sandi per berkas atau subdirektori dapat memberikan perlindungan, tetapi memiliki kelemahan dari sisi praktis dan manajemen. Oleh karena itu diperlukan mekanisme perlindungan yang lebih terstruktur seperti ekspresi dan kontrol akses direktori. Selanjutnya, berkas yang dipetakan memori. Mekanisme dasarnya yaitu pemetaan memori berkas memungkinkan akses data lebih cepat karena berkas diperlakukan seperti bagian memori utama. Operasi baca ditulis dilakukan langsung melalui memori tanpa pemanggilan sistem read dan write tradisional. Perubahan pada berkas disimpan sementara di memori ditulis disk ketika berkas ditutup. Beberapa proses dapat mengakses dan berbagai berkas yang sama melalui memori bersama sehingga mendukung komunikasi antara proses dengan efisien. Mekanisme ini meningkatkan kinerja sistem dan mengurangi overload input dan outputnya. Berkas yang dipetakan memori bersama dalam Windows AVI.
Mekanisme file yang dipetakan ke memori map di file pada Windows API memungkinkan proses saling berbagi data melalui ruang memori bersama tanpa harus melakukan input-output disk secara langsung. Proses produsen dan konsumen dapat mengakses berkas melalui memori virtual yang sama sehingga komunikasi menjadi lebih cepat, efisien, dan terkoordinasi. Mekanisme ini menjadi dasar penting untuk komunikasi antar proses yang disebut dengan IPC, serta meningkatkan performa sistem melalui pemanfaatan memori sebagai media pertukaran data. Sekian video penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.